knockdown. Natalia juga nggak ada. Esma, Matilda. So, beda, agak sedikit berbeda. Tahu nggak sih sama? Baxia, Selin. Oke, so Baxia kali ini masih bisa diamankan oleh Burmese Girl, tapi langsung. Oke, nggak pakai lama, Baxia first pick karena mereka memang merasa kita Baxia. Pergerakan kita agak sedikit tersendat ya, Lu ya. Kayak nggak bisa terlalu cepat gitu loh. Gasnya ketahan banget. Bannya Johnson bagus banget tuh di bawah, ban serapnya Johnson gitu loh. Ini bawa keberuntungan nih kayaknya. Bawa keberuntungan. Piring ataupun ban dalam yang ngelindingnya. Akhirnya untuk Burmese Girl mereka memiliki kesempatan untuk mengambil 2 hero sekaligus dan ada Gisansin. Yes! Wow! Oke. Dua overpower langsung di awal-awal. Nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama ya. Lancelot, sok. Kalau mau ngambil Parsha, shock. Kalau mau ngambil Alice, shock langsung. Kalau enggak, yakin gitu ya. Kita dua itu udah pasti akan di-ban lagi gitu. Betul. Ini Lancelot Sylvana kan salah satu kombinator dar ya. Lancelot dengan Yuzong. Ya, Lancelot Yuzong masih bisa. Ataupun ya masih juga sih Yuzong jarang ya dia ya. Kompetisi kan. Flip. Oh iya benar. Yuzong, Lancelot, let's go. Rennie Sports. Sekarang yang akan diambil. Apakah ya mereka mau mengambil resiko untuk tidaknya ada kesempatan di situ? Beda data lagi. Lancelot atau ya itu udah pasti. Parsha langsung. Ya. Oke. Bukan Alice, bukan Parsha. Oke. Udah mulai combo Parsha Baxia. Parsha oke. Lancelot juga muncul ke permukaan kembali karena hero-hero dari kaum TZ diamankan oleh Burmese Girl, dan dari Burmese mereka akan mengamankan satu antara support system mereka atau tank. Seperti yang kuduga. Apa ya? Kan picknya yang diamankan. Iya langsung untuk sekarang pasti akan langsung dia mau mengambil dulu gitu loh. Iya, Jauhen. Kali ini bakal menjadi satu hal yang rusuh banget untuk para pemain dari tim Burmese Girl dan harus diompong lawan. Ya, kali ini kalau dari D-nya, setahu aku yang pakai D ya masalahnya. D-nya kalau nggak ditekan ini kelas ya. Berarti kalau begini yang mengambil resiko agak jauh lebih gede ada Burmese Girl. Betul. Kami setuju dengan kamu 100% Pulo. Sehati itu men. Kami satu semangat dari kamu Pulo. Kamu juga udah mulai ketularan kan? Iya, ada mulai nih. Tadi kursinya nyenggol ke saya soalnya. Oke. Pak 3 Pak dikasih semua Pak. Tiga-tiganya sudah di Burmese itu kayak kartu kuncinya mereka kan. Mereka tumbangin Burmese tadi seperti itu. Mereka tumbangin Arami Hoshi juga seperti itu gitu loh. Iya, ini kita lihat lagi apa yang akan. Oke. Kan udah ada Parsha ya. Harus dia. Alice untuk seorang Ribo diamanin karena mungkin dipikirnya sama Burmese Girl Parsha ini baru untuk seorang Pew. Itu ada hal yang cukup baik, wise banget sih sepertinya karena Burmese Girl. Dan bisa dibilang Burmese Girl adalah salah satu tim yang cukup unik pemikirannya, atau enggak? Aku bilangnya unik lah ya, biar takutnya salah paham. Kalau di Indo tuh kayak pemikiran out of the box ya Allah. Akhirnya aku out of the box. Iya sebenarnya, iya kan. Nah itu ada di Burmese Girl harusnya. Dia cukup out of the box dan harusnya dia sudah baca dikit dengan permainan dari Burmese Girl. Bilang agak template ya. Iya agak template nggak sih Burmese Girl? Berarti itu template. Yuzong bisa jadi dipik sama mereka nanti. Dan mungkin Sylvana akan di-ban untuk sekarang. Betul, antara Sylvana mereka buang atau siapa ya tadi ya? Aku ada sempat pikir satu sih buat brand. Oh Ruby. Karena mereka udah buang lampu juga, mereka udah mulai buang side-nya. Iya, kurang satu support system, kurang satu side juga sih pada Burmese Girl. Kalau Burmese Girl nggak mau menggunakan Sylvana mungkin, ataupun ya mungkin bisa di-ban sekarang ya, karena mungkin nantinya setelah ini juga Burmese Girl akan mengambil first pick lagi ya, Omeo, sebelum nantinya 2 hero terakhir akan diberikan kepada Burmese Girl. Kita lihat siapa yang akan langsung dia ban. 1-1 ternyata. Bisa juga di-secure biar nggak ada damage tambahan bagi brand sendiri. Untuk marksman ya, dari segi marksman tadi sudah ada Cloud, dan samping, dan yang terakhir ini antara siapa? Sylvana bisa. Sylvana masih Support sistemnya pun masih apa? Buat ini, buat brand kebuangnya siapa? Sylvana bisa kan?
atau apa tuh? Atau Enggak, jangan Silvana. satu yang long range, tapi mereka udah punya range, mereka butuh yang Lunox. Ya agak baru yang mau tanky. disebutin Lunox ya itu dia. Lunox. Aku tadi mikir apa ya? Ada Baxia di sana. Lunox. Yuso ternyata Lunox terlepas, Lunox bisa diamankan untuk sekarang. Lunox kah? Dan It's Lunox time mungkin. Dari tadi diben-benin mulu loh. tapi berat. agak tipis tipis ketika mereka coba buat ambil Lunox. Berat tapi kalau itu works, It works. praktisinya yang hancur. Oke. Oke, kayak lu kuat tapi gua cicil terus lu. Tas. Tapi kan lawan ini bayar kontrak gitu kan. Iya, kalau gua cicil tas, terakhir gua lunasin jepret kelar lo. Terakhir gua lunasi. Kenapa jadinya kreditan? dicicil. Cicilan ya. Aduh kan ingat cicilan jadinya. Hah, elah Oji siapa yang akan diamankan Silvan ataupun Lunox? Parah. Lunox. Ya kan? Sok. Lunox sudah lah. Soalnya kenapa? Kalau dia nggak pakai Lunox, flat TC-nya bakal semena-mena. Tapi kalau misalnya dia pakai Lunox, at least gua tahu nih, lu jangan semena-mena sama gua. Bisa gua balikin, bisa luntur nih, tembus nih panci lu. Terus lu ntar lu gue cicil dikit demi dikit, apalagi kalau dia udah jadi tuh combo lightning sama COD-nya, dia bikin defense clap. Flat TC-nya bonyok bos. Ketika dia bonyok, udah tinggal di follow up aja. Di follow up sama Ace atau di follow up sama Kit, atau enggak at least ketika Bastianya mau masuk ke belakang udah nggak bisa dilempar sekali kan dia automatically harusnya pakai revitalize kan. Betul. Iya, dia pakai revitalize, dilempar ke arah belakang, Udah. mau ngapain? Bonyok sama Lunox. Oke, sementara untuk Brand Sport 2 hero terakhir ada Silvana yang akan diambil. Lalu satu hero lagi dan ternyata adalah Chow. Yap, ini dia. Cukup tebal hero-hero yang dimiliki oleh Brand Esport. Tapi lumayan banyak ya nolongnya. Cacu. Lumayan, belok ya nih. Ini sih KTZ-nya tinggal nyapu-nyapu bersih sih. Nyapu-nyapu bersih. Grab. Wah, hancur nih. Late game-nya Brand hancur. Late game-nya Brand hancur kalau menurut aku ya. Ayah drop nongol lagi teh ya, ini dia. Ini ada pemikiran-pemikiran dari Burmese Gold seperti ini yang kadang nggak kepikiran. Betul, ini yang menarik mereka. Apalagi mereka punya Lunox yang bisa ngebongkar mungkin ya armor yang sering dipegang oleh Brand Esports. Ini udahlah Kang bongkar armor ini. Aku sih Burmis ya untuk traffic ya. Untuk kali ini aku Burmese. Berbisa. Aku Brand. ntar mikir dulu nih. Sabar. Oke. Ini Kang damage semua, Pak. Betul. Oke. Yes, coba. Cloud, Lunok, sama Isan Shin, buset dah. Oh betul. Ada Cloud Lunox ya, Sanshin ya. Tapi gue pengen kasih kesempatan buat Brand. Karena mereka lebih ke arah comfort hero juga. Mereka tampaknya lebih pede lagi. Dan ini kalau sampai Brand hancur sekarang, yang sekarang, mereka pasti bakal bingung lah next game seperti apa. Jadi menurut ini bakal coba untuk dimenangkan oleh Brand Esports. Oke, Brand. Aku Burmis. Aku Burmis. Oke, kita langsung masuk ke game kali ini. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Apakah betul Burmis Ghost atau Brand Esports? Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas, Papulu dan juga Obawa. Di dalam mid ternyata ada Pew dengan supportnya bersama dengan Silvana. Aku kira yang pakai ini tadi siapa gitu pakai Silvana, tapi ternyata masih Pew. Langsung ada Kit, ada Midlands, dan ternyata tidak ada Lunox di samping, memilih untuk menuju ke arah Midland. Lalu Stier coba dipasangkan, kali ini dipasang oleh Sore S, memilih untuk mundur. Para pemain dari tim Brand Esports gak boleh terlalu offside lagi karena para pemain dari Brand, yaitu core-nya, masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ya, ini bakal bergantung dari land slotnya ya setelah ini. Mana land slotnya? Waduh. Masih melakukan apa ya? Masih melakukan farming-farmingan aja di bagian bawah. Ada Cloud yang berhadapan dengan Baxia sekarang. Yang biasanya ada Yuzong di sana. Betul. Tapi sekarang, nah loh, ada range versus melee. Ya, ini kayak digocek tapi masih ditangkap ternyata oleh Flat Easy. Cuman ya, kalau bicara soal range lawan melee ya, gue masih pilih range. Iya. Jauh. Tapi kali ini dari Leslie-nya nggak bisa terlalu barbar. Ribo harusnya mundur karena dia seperempat darah terakhir, nggak bisa terlalu offside. Para pemain dari tim Burmese Ghost juga di area bawah harus sabar. Dia nggak pakai emblem killing streak. Dia nggak punya damage sama sekali, walaupun dia bisa sustain dengan
Regen dan juga dari mana Regen, tapi bakal coba dipasang oleh seorang Pak. Ada Mirani di sana, dilempar piring tetangga, satu hit terakhir masih bisa dihindar, dan ternyata berhasil kabur dari kejaran sang Flaptizi. Udah langsung ada backupan dari Kid yang menggunakan Lunong, coba lihat aja. Oh, Shilin langsung dikeluarkan begitu aja, mau ditabrak tapi ternyata dia balik arah untuk pakai power steering. Coba kalau tidak pakai power steering, buset beloknya susah banget. Berat dan lihat itu, takut kan dari seorang Baxianya terhadap Lunox. Lihat, dia nggak berani macam-macam. Iya, kalau misalnya Lunox ada level 4 kayak ini, buset di dark kening langsung bro bocor. Strateginya aja baru level 4. Udah ada dua pemain yang cukup melakukan rotasi ekstrim dari para pemain tim brand. Sepertinya bakal coba dipasar dari seorang Mimi. Mungkinkah ditabrak kali ini? Ditabrak, belum level 4. Ada Fantasy dari arah belakang. Lihat tengah dark keningnya mengusir mundur seorang Fantasy dan seperti sudah kudungan di level. Wasapnya baik sekali. Kobo-kobo tabrak tapi bertampakkan pada Fantasy-nya. On point banget. Sini ditangkap. Gagal salah mengapain. Cuma ada Odobilis tapi kali ini kita masih tadi dan yang satu motor. Wow. Didapatkan oleh seorang Kaltizi. Kaltizi save the day, Babulo. Ini kekuatan dari Kalti kembali keluar dengan cover hero yang mereka dapatkan. Dan sekarang kita lihat diawalin dengan hal yang sangat baik tadi dengan adanya Lunok, the wild card dari Groknya juga, ternyata malah perlahan-perlahan dibalikin dengan ada Imperial Justice, lalu udah ada Lancelot juga yang mendadak bergabung di sana mengakibatkan 3 poin kill bersih untuk Lancelot. Itu sudah sekarang dipantau oleh timnya ke arah belakang, Dargan ini keluar, kata Musik-Musik ditangkap, Bibinya harus hilang, tapi ternyata kata si Jawa masih mendapatkan 2 poin tambahan. Lesti diselamatkan lagi dan lagi. Kali ini para pemain dari tim Burmesco mereka kehilangan banyak poin dan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk kali ini. Oh, Wawa. Iya, itu permainan dari Kaltizi. Dengan hero comfort dia sekarang dia terlihat sangat luas untuk bisa memainkan hero favorit dia. 4-1 bahkan itu kayak oke, sangat-sangat setiap kali ada Kaltizi di sana akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Burmesco. Yes, Mountain Shaker telah dibuka, tapi kali ini Kaltizi harusnya untuk coba dapetin 1 buah turtle. Dia bakal memaksa dengan item yang dimiliki. Udah ada Rapo macam menuju ke arah Heptasis. Ziggurat yang buka 15 miliar di arah mid lane. Langsung coba dipasang oleh seorang Maybe. Dia terlalu sakit. Kaltizi levelnya berbeda jauh dan dia dapatkan oleh seorang Flaptizi. Di depan sana ditangkap Ruby dan dia Kaltizi pula. Mau jadi goyah, batu jadi pecahkan. Gubrak bocor di sana dan bahaya sekali Om Wawa untuk Burmesco. Mereka disetir di early game. Iya, ini sudah kayak setiran maut dari brand e-sport. Mereka ya tapi balik lagi sih. Spotnya belum join the fight ya kan, masih ada Yisun Shin juga yang masih bergerak dengan cukup leluasa, cukup bebas. Tapi dari segi lokasi farming, kedua hero tersebut berada di satu posisi yang sama, apalagi bahwa mereka harus berbagi gol satu sama lain. Dan mereka masih mendapatkan satu momen tambahan. Lunoksa yang harus hilang. Di sisi lain Kaltizi memilih untuk mendapatkan pump terlebih dahulu. Poin yang kali ini didapatkan seorang Kaltizi benar-benar dimanfaatkan. Dia nggak melakukan blunder sama sekali. Bahkan Lasti dari depan sana dia menjadi WFB lagi. S-nya udah datang dan ternyata mata-mata kesennya berhasil dilempar di cancel dan menunjukkan seorang di pas on point tapi kurang damage Papulo. Iya, di bagian bawah juga untuk Groknya berhasil mundur ke belakang dengan sedikit darah yang dia miliki. Walaupun ada terjangan dari Fiona, lo dilemparin barikade, lo mau kemana? Lo untung kagak ketabrak batu PW di sana. Iya, tapi berat sih buat Grok sendiri. Kita harus lebih dengan Groknya dia berusaha membantu yang lain. Hampir apa ya? Kayak masih belum cukup lah. Istilahnya dia belum cukup power untuk menghentikan dari brand yang memang cukup licin-licin ya hero-heronya. Kalian sadar nggak? Ada yang sedikit bertukar posisi. Sylvana dan juga ada Ribo di sana dengan Parsiannya. Ribo bakal difokuskan untuk tim fight terlebih dahulu dan Sylvana bakal coba ditahan untuk arah laningnya. Bahkan Kid udah ada order billion sekali di meta mission udah keluar. Gak ada apa-apa lagi. Ternyata tercancel tadi. Tadi harusnya udah keluar dong. Itu harusnya udah keluar dong. Meta mission bener gak sih? Apa itu? Tapi lebih dede udah ada wajah keluarga gak boleh kabur banyak pulang. Tapi ternyata bakal dikejar oleh gombelan dari Brady Sport. Masuk ini dapatkan 6 poin. Lihat Heptasis di menit yang ke-6. Kaltizi kali ini benar-benar kaya raya tajir melintir di arah mid lane. Wow, dua matchmaker berjalan bersamaan. Ini tapi sudah keluar deh tadi. Lihat gak? Ada animasinya. Terus dia kegeser. Baru keluar lagi meta execution-nya. Mungkin pas baru gitu cancel. Enggak cancel, bisa masih bisa dilakukan di saat yang
dikit lagi kegesernya itu selesai baru dia bisa langsung tank execution lagi. Wah, mind blown kali ini dari Kaltisi ya. Bener kata Opung Wawa, nggak ting. Nggak usah, on point. Tapi on point, yang penting on point ya. Wah, Gils itu tadi langsung yang pasti jadi telur. Iya, gitu. Di dua. Dari Brian Ordernya selesai itu, wah, gua nggak selamat nih. Orang baru keluar dari sebelah kanan atas nih. Oke, dan ya akhirnya dengan double marksman yang dilakukan oleh Burmese Gold ya, mereka jalan barengan. Oke, sekarang juga statusnya udah mulai berpindah tempat. Iya, tapi di bagian atas kita lihat ya, tadi ada tabrakan dan juga tandem execution dari Lancelot. Untungnya di masih bisa kabur loh. Itu satu kali tabrakan tusuk. body. Itu satu kali tusuk. Belum ada tusukan tambahan tapi dilempar ke arah belakang dari seorang Kaltisi. Masih ada Aceh. Totros ternyata udah nggak punya execution lagi dan ternyata ada kali ini cut like didapatkan dan masih ada Tondros dan ternyata nggak dikeluarkan. Lihat damage-nya sakit banget itu ke Ruby Dede. Bayangin Lusti di belakang sana nggak boleh pulang, dikandangin dari Baby Sardi dari ejector dari seorang Kaltisi. Kali ini masih mau lebih, ditangkap Ruby Dede-nya nggak ada follow up, memilih untuk ke arah follow up nature. Ruby Dede bakal dikandangin dan terjadi semua combo coba langsung Ruby Dede cuma bisa aku pasrahkan diriku terhadap Tuhan muda. Iya, dan tengahnya juga tadi Lunox-nya di-gap dengan 3 pemain sekaligus. Itu kayak ngebuat Lunox yang harus dapetin item cepat meskipun dia punya emblem diskon. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dulu, pas kepik terus-terusan. Itu tadi bisa dibilang kayak ada 3 hero yang bergantian nunggu aja lah dong. Iya, aduh, aku udah Giliran pulang. siapa ya, giliran siapa tapi atas sekarang kita lihat ada pilihan Order yang dikeluarkan begitu aja. Baby terlalu open di belakang sana. Kid harus pakai purify-nya untuk bisa mengamankan dirinya. View gak ada cover dan Baka berhasil mendapatkan Kid kah? No, gak berhasil. Di sisi lain dia memilih untuk mundur dilempar ke arah belakang oleh seorang Maybe dan kali ini View terlalu birahi dengan 11 assist yang didapatkan. Ternyata dia belum cukup mampu untuk mengumpulkan seorang Kid. Iya, ini diambil lagi stacknya, ditembakin tapi Flamsy masih cukup tebal juga. Ada Turtle yang akan diambil dan juga diamankan, tapi ternyata untuk Braysport pasti mereka nggak bakal mau memberikan ini. Sedikit lagi SG tersisa dari Call itu sendiri. William Dragon berhasil untuk mendapatkan. Ya ampun, apa itu? Ya ampun, damage-nya terlalu besar. Bahkan di depan sana Lestinya benar-benar pintar. Dapatkan memilih fokus ke hadap Turtle yang terlebih dahulu. Ya, masih coba ditahan damage-nya. Kalau Lesti udah bisa nahan damage dari seorang Kid, itu tandanya Kid belum bisa membangkit praktisi. Oh, iya, betul. Nggak bisa. Kalau misalnya si Lesti aja ditahan damage-nya, berarti praktisi nggak bisa ditumbangin. Beda sama skema kita pas kita bahas sebelum draft pick. Betul. Dari ini sudah mulai ruwet sudah mereka shutdown kiri kanan, mereka juga belum menemukan jawabannya atas bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Ribo yang dari tadi stay di bagian belakang, bisa dengan Vendor Abstract yang memberikan kejutan dan kejutan. Iya, tapi untuk sekarang kita lihat Brian Ordernya tadi ternyata ada presiden yang dikeluarkan tapi belum cukup damage. Tertinggal Flamsy-nya digoyong rame-rame. Dalam kota ceping paku, kota ceping kayu ini semua. Tapi untungnya lihat Rabbitolos yang membantu Flamsy keluar dengan badan yang masih tebal seperti itu. Oji udah bilang kalau misalnya dia nggak bisa numbangin Lasti, Udah. dia nggak bisa numbangin Feptisi. Iya. Karena dia harus level 1-nya itu dia nunggu Lasti dulu. Kalau Lastinya tumbang, oke, kemungkinan besar Feptisi bisa tumbang. Tapi kalau dari Lastinya aja udah nggak bisa dibunuh, dah Apalagi Baptisi. apalah Feptisi. Mungkin bisa sekaratin, cuma ingat Lunox satu combo, tapi bakal coba dilempar kah? Enggak, memilih arah Ribo ditumbangin dengan cepat oleh seorang di arah belakang. Kali ini Baptisinya udah nggak punya revitalize, memilih untuk mundur. Dulunya juga Ibrahim di arah belakang dan Lastinya memilih untuk menyelamatkan kawan-kawan dengan satu buah pancar dari seorang Kaltisi. Sekarang otomatis dilempar dan masih bisa kabur. Satu kali pancarnya di sini menyelamatkan seorang Kaltisi. Ya ampun, tapi sekarang kita lihat ada hujan api. Hujan api. Gak ada korban, hanya saja mereka mendapatkan keuntungan. Satu inner turret yang ada di mid lane berhasil diambil, dan untuk parto buff-nya juga menjadi milik Burmese Gold. Wow, Momentum yang baik diamankan oleh tim Burmese Gold karena keadaan dia berhasil mendapatkan satu buah chapter terhadap Kaltisi. Langsung momentum ini snowballingnya dijaga dengan baik. Burmese Gold nggak mau di snowballing balik dan Kaltisi fokus ke arah seorang guys. Tapi ternyata ada view di sana ditangkap, berhasil diamankan satu poin tambah dan diamankan tumbangnya adalah S. Kaltisi dari arah belakang, siapapun yang bakal dituju ternyata Pancernya satu hit on cross menumbangkan sang kepala batu.
head to head ya. Kepala lawan kepala. Tapi ya ini kayak membuka momentum juga karena mereka punya double marksman. Masih ada D yang bisa melakukan split push cukup aman. Iya, dari D sendiri kan masih bisa menjaga momentum. Nalo. Ketemu dengan Kalzi, kita lihat aja di bagian depan sana udah ada Adi juga, terkena efek dari Jet Kundo, tapi ternyata ada pilihan order, udah ada Blessing yang dikeluarkan ditabraknya dengan ban dalam, dikit lagi bisa dari Lino gak kuat, atau force, langsung nabrak, tapi malah ngantar nyawa aja ke arah meetingnya. Kali ini dibuka visionnya, tetapi pedestrian berhasil kembali seorang mungkin, dan hujan api malah babak hujan api berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Setidaknya walaupun KTZ-nya tumbang, tapi di sisi lain AC-nya masih selamat. Iya, Acehnya udah respon kembali, dia bisa melawan parkingan, dia dapat space, ya di drag late game 2 marksman mungkin akan menjadi sebuah keunggulan untuk Burmese Gold. Wow. Ini semakin masuk ke late game sebenarnya Burmese Gold mereka harusnya lebih seneng ya karena mereka punya double marksman, mereka punya Sunshin, mereka punya Cloud yang pastinya burst damage-nya bakal kuat, tapi mereka terlebih dahulu harus menghalangi atau menghadang gerakan dari Baxia plus Marsha yang dimana dua combo tersebut adalah combo yang cukup menyakitkan, belum lagi ada Sylvana dengan Dikejar-kejar mulu. betul. Cuma sisi plusnya ini celengannya Kaltizi tadi udah pecah. Ya. Sama si siapa tuh? Si Ribo. Ribo udah pecah dua-duanya. Tapi kali ini lihat Teresa lagi ke arah belakang, sangat tertangkap dari Ruby Dede. Gak bisa pulang, mau jadi gol dari mereka, tapi hanya menyelamatkan Ruby Dede. Bahkan di sini cover yang baik diberikan oleh Burmese Gold. Burmese Gold berjalan satu ke arah belakang, coba ditutup ke arah belakang. Timnya bersama dengan satu di jalan sudah kembali di 2.59 miliar masih mendapatkan poin tambah. Permainan yang luar biasa tertangkap dengan satu kali 24 jam. Momentum yang bakal diselamatkan dan latihnya kali ini bakal diberikan dengan seorang Ruby kali ini yang bukan Ribo. Ribo berhasil mengamankan perkawanannya di arah belakang sana. Bener banget, Ribo menggunakan burung yang damage-nya kayak Rambo, Pak. Ini gede banget, Pak. Ampun banget tadi dengan cover yang dia ciptakan. Itu membuat tim sendiri itu merasa aman banget gitu, mau melakukan fight di depan juga ya sok-sok aja gitu ya. Ini mulai tampak ya hawa-hawa comebacknya dari Burmese Gold. Snowballingnya udah dipegang banget, tapi kali ini lihat Lusty dari depan, motor telah dibuka. Para pemain dari tim Burmese Gold sudah mulai setup di arah zone yang terhormat, sedangkan Lusty mencoba untuk flank dengan seorang berusaha diserang, tapi ternyata di sisi lain ada efek dari belakang dan Kim berhasil dihindari oleh Belief. Bahkan di sisi lain posisinya tumbang, sangat diselamatkan. Ini adalah bencana untuk tim Brand Esports. Ini bencana, mereka kehilangan dua pemain cukup penting untuk mendefense satu buah Papa Lord yang terhormat. Iya, ini dia waktunya untuk Burmese Gold bisa memanfaatkan keadaan untuk menyamakan kedudukan. Lord berhasil mereka dapatkan, dua orang berhasil ditumbangkan dari Brand Esports. Oke, Platisi mencoba untuk mendapatkan satu buah kill, maka coba ditangkap, tapi ternyata kita masih hilang langsung dengan satu buah telur gulung di sini di mid lane. Papa Lord dan Roman sudah mulai bisa mengamuk. Ingat, Lordnya masih bisa mengangkat ketek, masih bisa mengamuk dan menuju ke arah ini beat turret yang dipunyai oleh tim Brand Esports. Iya, kita lihat aja untuk dari blue buff-nya sendiri akan diambil oleh Cloud. Ini akan sangat menjadi sebuah advantage lagi. Kita lihat ada gelas bagian depan. Ditangkap AC-nya, rencana pulang, berikan Foxy, pintar sekali dua orang ini mencoba untuk mendapatkan seorang AC. AC-nya masih bisa bertahan, karena bawa damage, AC-nya masih keluar dulu, tapi dia fokus ke arah seorang view dan itu membuat space untuk tim Brand Esports berdefense. Satu buah balor dan terhormat walaupun mereka berhasil kehilangan 3 turret sekaligus. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang adalah keuntungan untuk Brand Esports. Wow, late game menjadi milik dari Burmese Gold. Dengan beberapa momentum aja mereka bisa ngebalikin secepat ini. Buset, ini Itu Ruby Dede, Bor. Ruby Dede, Bor. Mau bikin BOD, Bor. Udah Bloodlust, udah antivirus, Athena, dan kawan-kawan. Tapi itu double marksman sih. Double marksman yang pasti susah banget. Buat Burmese. ya makanya aku bilang di game kali ini yang megang adalah burung. Burung udah ini dengan menit segini dan udah berat. Kalau dari mereka bisa main agak sedikit cepat karena mereka kan jalan slot, kan? Otomatis mereka harus ngajak main cepat. Tapi ternyata bisa dibawa gitu, dibawa oleh Burmese masuk ke late game memaksimalkan mungkin kayak beberapa peluang-peluang kecil dan ya itu membuat kayak semuanya berbalik ke Burmese langsung unggul golnya, terbang men. Kita lihat aja bagaimana combo dari tim-tim penculik Brand Esports ya. Ada Sylvana, lalu ada Baxia juga tadi, sementara itu udah ada hujan api pala Pak Tahu yang langsung turun menuju ke lane of down. Ada stiker yang udah dikeluarkan, dicolok, nggak kena siapa-siapa. Telur duduk galau kali ini, kita lihat telur datar di gunung. Aduh sakit.
digulung langsung diukir di bor itu batunya jadi ukiran kelar-kelar Oh, iya, tapi untungnya dari tim Burmese Ghost yang seperti aku bilang Opung Wawa di awal, itulah membuat kenapa aku pilihan kali ini jatuh terhadap Burmese Ghost. Ya, I mean like dari brand sendiri mereka punya Lancelot, mereka pasti ngajak buat main cepat kan. Lancelotnya yes, bener bisa meledak-ledak di awal-awal, tapi sayang sekali sih kalau aku bilang tadi ada celengan yang pecah 2 biji itu loh. Itu yang ngebuat langsung maksudnya kaya, langsung bisa dapetin resource yang dibutuhkan buat dapetin item. Selain itu, Brand Spurs asuransinya tuh agak kurang tepat menurut aku. Dia mengasurasikan terhadap seorang Parsha. Pastinya. Menurut aku bakal gampang banget di pick off, bukan punya damage per second, mungkin dia punya high ground defense yang cukup tinggi, tapi ketika head to head team fight dia butuh DPS, sedangkan para pemain dari tim Burmese Ghost-nya 2 bahkan sampai 3 ya, enggak 1, 2, 3, 4 bisa ngedive ke arah Parsha. Tadi itu tadi ya, flick sama eject buat namanya Ribo, langsung bubar tuh inhibitornya yang di atas. Kan? Seperti yang aku bilang, Hero Bidadari juga bisa pakai wall charge, dari Kit juga bisa masuk, bahkan dari D-nya dengan Blazing Blade enak banget dengan stack 10-nya. Coba lihat dia udah nggak, speednya udah nggak tertahankan lagi tuh. Nah, ngambil lagi, nahan dulu di sana. Ini nggak dapet tuh tadi tuh kan, Ya, terus hilang. stacknya boleh pas videonya ke bawah happy view aja mereka coba dijaga langsung ada Sansa Bobokos sekarang belakang dibuka langsung ada Oli bocor kali ini damage masih bisa ditahan seorang Platisi. Lati hanya membuka vision saja di sini di arah belakang sana para pemain dari SD kita juga maybe sudah berada di arah rumput. Akankah dari ini dibubarkan oleh Bapak Santo Brandis Spot, tapi kali ini lihat langsung ke arah belakang berhasil mendapatkan 1 buat di namun di bawah lagi dan memilih untuk mundur dan bahkan Ribo jadi Winston Thunder hanya mendelay kematiannya saja. Kali ini udah kehilangan 1 dibebaskan oleh Blazing Blade ke arah belakang. Counter-nya pun gak berani ngapa-ngapain. Lihat dia fokus darah saja 40. Nggak bisa lagi sepertinya karena satu pun hero dari Burmese Ghost pun udah sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan di menit-menit segini. Sekarang hanya ada 1, 2, 3 hero dari Brandis Sport, bahkan satunya nggak bisa balik gitu, nggak bisa balik. Hanya ada 2 orang yang nge-defense di area besar. Keluar ditabrak Immortal yang pecah, tapi itu hanya akan memberikan dia sedikit waktu. Apakah dia bisa pergi? Enggak, ternyata Es benar-benar kalah. Ini bencana. Burmese Ghost bisa mengamankan poin yang keempat di game yang keempat kali ini. Sorry, poin yang kedua di game yang keempat. Iya, poin yang kedua di game yang keempat. Skor 2 sama. Luar biasa dari Burmese Ghost. Menurutku adalah itu momen game changingnya adalah mereka dapetin celengan banyak sih. Iya, tinggal langsung jadi Ribonya jauh, tansinya dan bersamaan. Kita kaya, kita kebagikan keadaan. Oh, ini yang tadi ke saya. Sedangkan dari brand e-sportnya Gak ada gak punya asuransi. Betul. Apa yang harus kulakukan? Lihat Ribo cuma bisa tercengang. Bangsa gua nggak efektif kali ini. Asuransi gua ternyata gagal. Ya karena tidak adanya sebuah asuransi yang cukup kuat. Mungkin beda cerita.